Bab 237. Yang lemah ditindas yang kuat. Tango melirik Milei dan tidak berbicara. Di sekeliling, para murid Sekte Huan Xiao dan Sekte Hehuan berbalik dan melarikan diri. Sudah takut. Pada saat ini, mereka benar-benar takut. Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Milei benar-benar terlalu menakutkan. Kabur. Hanya ada satu pikiran di benak setiap orang saat ini, yaitu kabur. Pada saat ini, 100 kavaleri tiba-tiba bergegas dari gerbang kota yang jauh. Prajurit Tao Changlan. Kavaleri ini seperti arus deras, dan kemanapun mereka lewat tak terbendung. Seorang prajurit Tao Changlan bergegas ke depan Milei. Dia melompat, berlutut dan berkata dengan penuh semangat, bertemu dengan dekan. Saat mengetahui Milei telah meninggal, semua orang di Akademi Changlan seperti disambar oleh 5 guntur, kepala terasa kosong. Karena Milei selalu menjadi tulang punggung Akademi Changlan dan jiwa Akademi Changlan. Jika tidak ada Milei, Akademi Changlan akan pergi kemana? Pada saat itu, semua orang di Akademi Changlan linglung. Dan saat mereka mengetahui Milei masih hidup, tidak ada yang bisa memahami perasaan para siswa Akademi Changlan dan prajurit Tao. Milei membangunkan kavaleri di depannya, bantu sebarkan perintah dariku, jangan lepaskan satu pun. Kavaleri mengepalkan tangan tiba-tiba, baik. Saat suara itu jatuh, dia berbalik dan melompat, terbang di atas kuda api hitam, dan menyerbu ke arah murid-murid Sekte Hehuan dan Sekte Huan Xiao tidak jauh. Murid Sekte Hehuan dan Sekte Huan Xiao tidak lemah, tetapi pada saat ini, mereka benar-benar dikalahkan di depan 100 prajurit Tao Changlan ini. Tentu saja, selain kekuatan prajurit Tao Changlan itu sendiri, ada alasan lain, yaitu para murid Sekte Hehuan dan Sekte Huan Xiao telah mematahkan keberanian mereka dan tidak memiliki niat untuk bertarung sama sekali. Banyak orang yang tidak melawan, hanya ingin melarikan diri. Justru karena ini 200 lebih orang ini dikalahkan dalam sekejap. Jika tidak, kedua belah pihak jika bertarung sampai mati, tampak jelas prajurit Tao Changlan tidak mungkin bisa menang dengan mudah. Merasakan kekuatan bertarung para prajurit Tao Changlan ini, Milei merasa sangat lega, karena para prajurit Tao Changlan ini sudah menjadi jauh lebih kuat. Tampak jelas, uang yang dia berikan tidak sia-sia. Melihat kemenangan telah diketahui, Milei berbalik dan berjalan keluar istana dengan pedang di tangan. Tango mengikuti. Milei berhenti dan menghadap Tango, pergi istirahat dulu, serahkan sisanya padaku. Tango melirik Milei dan berkata dengan lembut, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah Milei meninggalkan istana, dia berjalan sendirian di jalan. Ada mayat di mana-mana di jalanan. Di masa-masa sulit, nyawa manusia serendah rumput. Milei berjalan perlahan, dari kecil hingga sekarang, terutama setelah ibunya pergi, dia mengerti sebuah kebenaran. Manusia harus mengandalkan diri mereka sendiri. Saat itu, dia bekerja sangat keras, sangat keras, karena kerja kerasnya, dia mampu mengubah nasib dirinya dan adiknya. Kakak Dewa Pedang mengatakan sesuatu kepadanya saat pergi, dan dia sangat terkesan. Beberapa orang, semakin kuat, semakin tidak manusiawi, karena mereka telah hidup terlalu lama, dan telah kehilangan rasa hormat terhadap kehidupan. Di mata mereka, hanya ada yang kuat dan yang lemah. Yang lemah akan ditindas oleh yang kuat. Ini seperti, apakah manusia mempertimbangkan perasaan babi saat mereka makan babi? Tidak, kebanyakan, yang kuat tidak akan berbelas kasih kepada yang lemah. Seperti yang dikatakan wanita gaun polos, kultivator, semakin berkultivasi, rasa kemanusiaannya secara bertahap akan hilang.
Melalui mata pedang, Mile melihat sekeliling, melihat mayat di mana-mana. Jika dia tidak cukup kuat, dia mungkin akan menjadi seperti ini suatu hari nanti. Mayat tergeletak di jalanan. Pada saat ini, jeritan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Mile menarik kembali pikirannya dan melihat ke atas. Tidak jauh di sudut jalan, seorang pria berbaju hitam sedang membedah tubuh seorang pria yang tidak sepenuhnya mati. Dia sangat terampil dan dengan cepat mengeluarkan jantung yang merah. Melihat jantung ini, pria berbaju hitam itu menyeringai. 171. Bicara sampai di sini, dia tiba-tiba menoleh, melihat Mile. Saat dia melihat Mile, matanya berbinar. 172. Sebelum selesai berbicara, kepalanya tiba-tiba terbang keluar. Dan Mile, entah kapan berada di belakangnya, sentuhan darah perlahan mengalir di pedang keindahan spiritual di tangannya. Saat darah menetes, kepala pria berbaju hitam itu jatuh ke tanah. Mile menggerakkan tangan kanannya, cincin penyimpanan di jari pria berbaju hitam segera terbang ke tangannya. Dia berjalan ke depan pria yang tergeletak di tanah, dan pada saat ini, pria itu benar-benar hilang nafas hidupnya. Mile terdiam sesaat dan kemudian berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, para murid sekte Bloody di kota itu mati satu persatu. Setiap orang mati dengan cara yang sama, yaitu kepala terpenggal. Di depan gerbang kota kerajaan Ning, Damian Bloody, ketua sekte Bloody, berwajah rendah seperti air, dan tubuhnya memancarkan aura dingin. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di depan Damian dan orang berbaju hitam berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketua sekte, aku telah menerima berita bahwa Mile belum mati. Dia telah kembali ke kerajaan Ning. Ketua sekte Hehuan dan ketua sekte Huan Xiao telah dipenggal olehnya." Damian tiba-tiba menatap orang berbaju hitam itu. Apakah dia membunuhnya sendirian? Orang berbaju hitam mengangguk, suaranya bergetar. Ya, orang ini telah mencapai kaisar pedang, memegang pedang alam langit di tangannya. Meskipun itu adalah master alam Archon, sulit untuk bertarung dengannya. Damian masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, orang berbaju hitam lain tiba-tiba bergegas dari kejauhan. "Ketua sekte, gawat, Mile sudah bergegas ke sisi ini. Paling lama 10 tarikan napas, akan ada di sini. Bubar." Damian berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. "Ketua sekte, masih ada banyak murid di kota." Orang berbaju hitam itu tiba-tiba berkata. Damian berkata dengan kejam, "Sudah terlambat. Larilah semampunya." Setelah selesai berbicara, sosoknya bergetar dan menghilang tidak jauh. Pada saat ini, dia benar-benar panik. Perlu diketahui, awal yang pergi membunuh Mile adalah 2 alam Archon sejati, belasan alam ribuan semesta, dan ratusan master. Dan sekarang, orang-orang itu sudah tiada, tapi Mile masih hidup. Yang terpenting adalah Mile mampu membunuh master alam Archon. Ini artinya, Mile kini mampu membunuhnya. Melarikan diri. Damian melarikan diri dengan sangat cepat dan menghilang sepenuhnya di ujung langit dalam waktu singkat, tetapi para murid sekte Bloody tidak memiliki kecepatan seperti dia. Baru saja lari keluar kota, seberkas cahaya pedang jatuh di depan mereka, dan orang yang datang adalah Mile. Melihat Mile, puluhan murid sekte Bloody di arena berekspresi ketakutan. Master benua Dewa Dataran Tengah lainnya mungkin tidak terlalu mengenal Mile, tetapi murid sekte Bloody tidak asing dengan Mile, karena pada awalnya Mile yang menggantung kepala 30 lebih murid elit sekte Bloody di luar ibu kota kerajaan Jiang. Pada saat ini, seorang tetua sekte Bloody keluar. Dia melirik Mile, "Yang mulia, kami bersedia pergi sekarang dan tidak pernah menginjakkan kaki di Kingsu, aku." Pada saat ini,
Pedang tiba-tiba terbang keluar dari kotak pedang di belakang Mile, seperti kilatan petir yang melintas di lapangan. Puff! Tetua Sekte Bloody yang berbicara, kepalanya langsung terbang keluar. Ekspresi semua murid Sekte Bloody berubah secara drastis, dan mereka semua melarikan diri. Mile menggelengkan kepalanya, pergi. Maaf, sudah terlambat. Suara itu jatuh. Dia membuat gerakan dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, beberapa pedang terbang tiba-tiba terbang keluar dari kotak pedang di belakangnya satu persatu. Cici-cici. Di sekitar arena, para murid Sekte Bloody jatuh satu persatu. Pembantaian. Itu benar-benar adalah pembantaian. Tak satu pun dari murid Sekte Bloody yang melarikan diri ini bisa menahan pedang terbang Mile. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, puluhan murid Sekte Bloody di lapangan jatuh ke tanah. Mereka semua mati dengan cara yang sama, yaitu kepala mereka dipenggal. Dalam waktu singkat, tanah di lapangan ternoda merah dengan darah. Mile menunjuk dan membuat gerakan ringan. Beberapa pedang terbang kembali ke kotak pedang di belakangnya. Pada saat ini, ratusan prajurit Tao Changlan datang ke depan Mile, dan semua prajurit kavaleri turun dan berlutut dengan satu lutut. Mile menyimpan kembali pedang keindahan spiritual di tangannya. Dia mengusap darah di wajahnya, lalu menunjuk ke tembok kota. Gantungkan kepala semua orang di tembok kota ibu kota kerajaan ini. Perintahkan ke seluruh Qingzhou. Aku Mile Ye akhir-akhir ini sangat miskin. Semua orang dipersilakan untuk terus melakukan kejahatan. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan cincin penyimpanan semua orang di arena dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, berita kerajaan Ning menyebar dengan cepat, dan kata-kata Mile juga menyebar. Mendengar kalimat tersebut, beberapa master benua Dewa Dataran Tengah tiba-tiba menjadi marah. Arogan. Mile tidak diragukan lagi terlalu sombong. Ini adalah tantangan nyata bagi orang-orang dari benua Dewa Dataran Tengah ini. Beberapa master benua Dewa Dataran Tengah marah. Mile sangat provokatif, bagaimana mereka bisa menahannya? Oleh karena itu, beberapa master datang ke kerajaan Ning bersama-sama. Bahkan, kebanyakan dari mereka adalah untuk hadiah. Hadiah yang ditawarkan perkumpulan pelindung dunia terlalu menggiurkan. Penghasilan yang didapatkan dari membunuh Mile lebih banyak daripada menjarah beberapa negara. Di bawah hadiah yang berat, pasti ada pria pemberani, jadi meskipun mereka tahu bahwa Mile tidak sederhana, tapi mereka masih tetap terus bergegas. Di antara orang-orang ini, beberapa orang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, dan beberapa orang tergiur oleh hadiah. Namun banyak juga yang ketakutan, terutama beberapa kultivator dari benua Dewa Dataran Tengah yang semula berada di kerajaan Ning dan kerajaan Jiang, yang telah mundur dari kedua negara tersebut. Karena Mile memenggal kepala ketua sekte Hehuan dan ketua sekte Huan Xiao, dan juga membunuh 200 lebih murid dari dua sekte. Kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh orang biasa. Sederhananya, sebagian besar master yang datang lagi ke kerajaan Ning pasti sangat percaya diri terhadap diri sendiri. Tentu saja beberapa dari mereka pasti sudah gila. Istana Kerajaan Ning. Mile tidak kembali ke kerajaan Jiang dulu, karena dia sekarang ada urusan penting, yaitu sesegera mungkin mengembalikan menara penjara alam. Kali ini, panennya penuh dengan ratusan juta batu spiritual kualitas super. Hanya ketua sekte Hehuan dan ketua sekte Huan Xiao, dia mendapat 7 atau 8 juta, dan para murid lainnya jika ditambahkan, ada puluhan juta batu spiritual kualitas super. Baginya, itu sudah banyak kekayaan. Selain itu, masih banyak harta karun lainnya, seperti senjata spiritual,
teknik, seni bela diri, del. Sebenarnya ini adalah jumlah uang yang sangat banyak, setidaknya sedikit bisa dibeli 10.000 kualitas super. Di dalam kamar, Miley duduk bersila di tempat tidur. Dia mulai dengan panik membiarkan melahap batu spiritual kualitas super dan menara penjara alam, seperti lubang tanpa dasar. Setelah menelan puluhan juta batu spiritual kualitas super, masih belum ada pergerakan. Segera, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, 100 juta lebih batu spiritual kualitas super miliknya tertelan semua. Dan menara penjara alam ini masih belum bergerak. Melihat ini, ekspresi Miley membeku untuk waktu yang sangat lama, dan akhirnya, dia jatuh kembali dengan ekspresi putus asa. "Kak, kamu tidak boleh mempermainkan aku seperti ini, aku tidak bisa menjagamu." Bersambung. Bab 238. Adegan memalukan. Dari awal hingga saat ini, menara penjara alam telah menelan hampir 200 juta batu spiritual kualitas super, namun tidak bergerak sama sekali. 200 juta batu spiritual kualitas super. Bahkan beberapa keluarga bangsawan dan sekte kelas 1 di benua Dewa Dataran Tengah mungkin tidak bisa mendapatkannya. Ini bukan masalah yang paling penting. Yang paling penting adalah dia masih tidak tahu menara penjara alam ini masih harus menelan berapa banyak. Gua tanpa dasar. Benar-benar gua tanpa dasar. Miley sudah ingin menyerah barang ini. Jika terus seperti ini, dia takut dia bahkan tidak akan mampu membeli tanah. Lebih menakutkan daripada membesarkan seorang prajurit Tao. Setelah waktu yang lama, Miley meninggalkan ruangan. Dia datang ke ruang pelatihan. Itu merupakan ruang pelatihan khusus Tango, sangat sunyi. Miley duduk bersila dan mengeluarkan kotak pedang dan pedangnya. Rumit. Pada saat ini, dia merasa sekujur tubuhnya sangat rumit. Karena dia agak tidak tahu jelas tentang jiwa pedangnya sendiri, pelatihan Tao pedang, pola Tao pedang, dan juga teknik pedang. Ketidakjelasan semacam ini benar-benar tidak bisa dipahami. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah menenangkan diri dan mengenal dirinya sendiri. Jiwa pedang. Dia memutuskan untuk mulai dari jiwa pedang lebih dulu. Jiwa pedangnya saat ini dibagi menjadi jiwa pedang kindness dan jiwa pedang inhumanity. Jiwa pedang kindness, utamakan pelindung, dan jiwa pedang inhumanity, utamakan serangan. Kekuatan serangan jiwa pedang kindness tidak terlalu mematikan, tetapi dapat menjelma menjadi tameng untuk melindungi diri, dan tameng yang ditransformasikan oleh jiwa pedang kindness, setara dengan senjata spiritual alam sejati tingkat tinggi. Bisa dibilang seorang master alam ribuan semesta pun tidak dapat dengan mudah mematahkan jiwa pedang kindness. Masalahnya, musuhnya saat ini adalah alam ribuan semesta, alam Archon, atau alam Archon sejati. Oleh karena itu, jika jiwa pedang kindness tidak ditingkatkan, maka akan semakin tidak berfungsi. Hanya saja, dia tidak memiliki cara untuk meningkatkannya. Lagi pula dia hanya tahu saat dia ingin melakukan hal-hal baik, jiwa pedang akan menjadi lebih kuat. Jiwa pedang inhumanity. Dibandingkan dengan jiwa pedang kindness, dia lebih memilih jiwa pedang inhumanity ini, karena jiwa pedang ini mengutamakan serangan dan sangat mematikan. Jiwa pedang inhumanity meningkatkan kekuatan tempurnya setidaknya 30%. Jiwa tidak ada jiwa pedang inhumanity. Dia ingin membunuh alam Archon, itu mustahil. Selain itu, jiwa pedang inhumanity ini bersifat korosif sampai batas tertentu, dan hal-hal biasa akan langsung musnah saat bersentuhan dengan jiwa pedang ini. Bahkan alam Archon juga hanya bisa menahannya secara paksa. Selain jiwa pedang, adalah momentum pedang. Dia sekarang adalah kaisar pedang dan sudah mengerti meminjam momentum langit dan bumi, dan tentu saja,
Bagi dia, itu hanya meminjam sebagian kecil momentum langit dan bumi. Jika benar-benar mampu meminjam momentum seluruh langit dan bumi, pedangnya itu melakukan pembunuhan instan terhadap alam Archon sejati pun tidak masalah. Dia baru saja menyentuh ambang ini, dan masih jauh dari sepenuhnya memahami momentum langit dan bumi ini. Berikutnya adalah pedang. Dia sekarang memiliki 2 bilah pedang alam langit, 7 bilah pedang alam sejati. Salah satunya adalah alam sejati tingkat atas, yaitu pedang keindahan spiritual. Sisanya adalah alam sejati tingkat medium dan juga alam sejati tingkat bawah. Selain itu, ada kotak pedang alam sejati. Dan dia mampu membunuh alam Archon dengan 3 pedang, dan 2 bilah pedang alam langit ini sangat diperlukan. Bisa dibilang kedua bilah pedang alam langit ini juga meningkatkan kekuatan tempurnya setidaknya 30%. Berikutnya adalah teknik pedang. Jurus 1 pedang menentukan hidup dan mati. Saat ini dia hanya pandai dalam teknik pedang ini, dan teknik pedang ini adalah kunci kemampuannya untuk membunuh Master Alam Archon. Tanpa teknik pedang ini, jiwa pedang yang murni, momentum pedang dan pedang alam langit akan sulit untuk membunuh alam Archon dengan mudah. Memikirkan hal ini, Mile tiba-tiba terkejut karena dia menyadari kekuatan dia yang sebenarnya agak kosong. Pertama-tama, pedang alam langit meningkatkan kekuatan tempurnya setidaknya 30%, dan pedang alam langit adalah benda di luar. Tanpa pedang alam langit ini, berarti dia telah kehilangan 30% kekuatan tempur. Dengan kata lain, sampai batas tertentu, dia masih mengandalkan benda luar ini. Karena jika tidak ada pedang alam langit, hanya mengandalkan pedang keindahan spiritual, sulit baginya untuk membunuh alam Archon dengan mudah. Senjata ilahi dan senjata tajam tentu bagus, tetapi jika terlalu bergantung padanya, itu bukan hal yang baik. Dan jiwa pedang, momentum pedang, teknik pedang, dan tahu pedang adalah akar dari dirinya sendiri. Selain itu, kartu truf terbesarnya tidak diragukan lagi adalah menara penjara alam. Menggunakan menara penjara alam 1 kali, bahkan alam Archon sejati dapat dengan mudah dibunuh. Tapi ada 2 masalah fatal. Pertama, jika menggunakannya 1 kali, dia akan terluka parah dan tidak sadarkan diri. Saat itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kedua, setelah selesai, menara penjara alam akan ditutup dan membutuhkan banyak batu spiritual kualitas super untuk pulih, dan berapa banyak yang dibutuhkan masih belum diketahui. Ketiga, menggunakan menara penjara alam dapat menyebabkan segel di menara melonggar. Yang terakhir ini sangat mematikan. Dia tidak tahu persis apa yang terkunci di menara, tetapi satu hal yang dia tahu betul adalah ini bukan hal yang baik. Sekarang dalam situasi wanita misterius tidak ada, jika segelnya longgar, dia pasti tidak punya cara untuk bertahan hidup. Jadi, kartu truf pamungkas ini, dia tidak berani menggunakannya dengan sembarangan. Tentu saja, jika sudah waktunya untuk mati, dia tidak akan terlalu peduli, penguburan atau semacamnya dapat menarik satu ya satu. Menarik kembali pikirannya, Mile mengambil pedang di depannya dengan tangan kanannya, dan saat berikutnya, kekuatan yang besar terombang-ambing dari pedangnya. Momentum pedang itu miliknya. Dalam sekejap, momentum pedang tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap, tanah di sekitarnya mulai retak inci demi inci. Seluruh ruang pelatihan mulai bergetar hebat. Momentum langit dan bumi. Meminjam momentum di dunia ini. Pada saat ini, 2 momentum bergabung dan kekuatannya berlipat ganda. Setelah beberapa saat hening, pedang di tangan Mile tiba-tiba terbang keluar. Jurus 1 pedang menentukan hidup dan mati. Ada 3 macam momentum: momentum pedang, momentum langit dan bumi,
dan momentum teknik pedang. Kemanapun pedang itu lewat, ruang hampa bergejolak, dan ruang pelatihan di sekitarnya mulai runtuh inci demi inci, dan kemudian hancur tak bersisa. Pedang ini telah melampaui teknik seni bela diri alam langit. Setelah beberapa saat, Mile menggerakkan tangan kanannya, dan pedang itu terbang kembali ke tangannya. Pada saat ini, ruang pelatihan tempat dia berada yang bisa menampung 1000 orang telah berubah menjadi debu. Namun, dia menggelengkan kepalanya karena dia merasa pedang ini bisa menjadi lebih kuat. Jika dapat meningkatkan ketiga momentum ini dengan sempurna, kekuatan pedang ini pasti meningkat pesat. Yang terpenting, dia belum menambahkan jiwa pedang Inhumanity. Pelatihan. Terus berlatih. Mile hendak menggunakan pedangnya lagi. Saat ini, sebuah suara datang dari samping. Apakah kamu ingin menghancurkan istanaku? Mile melihat ke samping. Orang yang datang adalah Tango. Pada saat ini, Tango tidak mengenakan jubah naga, tetapi gaun kuning pucat sederhana dengan bahu harum di kedua sisi, dan bentuk V di tengah, memperlihatkan sentuhan putih salju. Ini adalah musim semi tanpa batas. Harus dibilang, Tango sangat cantik, dengan mata yang indah dan kulit yang lebih baik daripada salju, terutama karena dia telah berada di posisi atas untuk waktu yang lama. Dia juga memiliki keagungan seorang raja di tubuhnya. Hal ini dapat dengan mudah membangkitkan keinginan pria untuk menaklukkannya. Tango berjalan ke depan Mile, dan Mile tiba-tiba mencium aroma. Aroma ini bukan hanya aroma parfum sederhana, tetapi juga aroma tubuh, ditambah dengan cara berpakaiannya. Tampak jelas, Tango di depannya baru saja mandi. Hati Mile sedikit gelisah, tetapi dia dengan cepat menekannya. Sebagai pendekar pedang, titik konsentrasi ini tetap ada. Tango melihat sekeliling, kamu yang melakukannya. Mile mencibir, maaf, aku terlalu banyak berlatih, aku lupa ini di mana. Tango terlihat agak sedih, saat bertemu denganmu hari itu, kamu masih sangat lemah, tapi sekarang bertemu kembali, aku bukan lagi lawanmu. Mile tersenyum dan berkata, aku hampir terbunuh olehmu hari itu. Mendengar ini, Tango sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya memerah. Karena masalah fisiknya, dia membutuhkan afrodisiak yang kuat untuk menekan kebangkitan konstitusinya sejak masih kecil, tapi dia tidak menyangka hari itu. Merasakan perubahan suasana hati Tango, Mile juga sepertinya memikirkan beberapa adegan yang memalukan, dan kegelisahan di tubuhnya bangkit kembali. Untuk sesaat, suasana di lapangan sedikit canggung. Tango melirik Mile, tampak jelas pada saat ini, dia juga merasakan perubahan emosional Mile. Dia menghela nafas dengan lembut menarik pita di dadanya, dan untuk sepersekian detik, pakaiannya berserakan, dan tubuhnya yang indah seputih giok terbuka di depan Mile. Mile tertegun dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Tango melirik Mile, kamu menyelamatkan kerajaan Ming 2 kali, aku tidak bisa membalasmu, jika kamu menyukai tubuh ini, kamu bisa mengambilnya. Mendengar ini, kegelisahan di tubuh Mile menghilang sesaat, dia mencibir, tubuh. Aku di sini untuk menyelamatkan kerajaan Ming, apakah kamu pikir aku di sini untuk tubuhmu? Tango memandang Mile dan tidak berbicara. Mile menggelengkan kepalanya, Raja Tuoba, kamu meremehkanku. Sudahlah, karena aku adalah orang seperti itu di hatimu, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, jaga dirimu. Setelah dia selesai berbicara, dia menyimpan pedangnya dan berbalik untuk pergi. Tango tercengang dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mile telah menghilang tidak jauh. Dia dengan cepat mengenakan gaun panjang dan mengejar, tetapi di luar tidak ada bayangan Mile. Tango membeku di tempat, linglung untuk waktu yang lama.
Setelah Mile meninggalkan istana, dia tidak berhenti di kerajaan Ming, tetapi pergi ke luar kota untuk mencari tempat berlatih. Sekarang, dia ingin menyempurnakan jiwa pedang Inhumanity, momentum pedang, teknik pedang, dan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Sederhananya, dia ingin meningkatkan semua ini hingga batasnya. Setelah meninggalkan kota, dia melihat sekeliling dan hendak menuju pegunungan yang jauh. Saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya. Alam Arhon. Lelaki tua itu menatap Mile dengan dingin. Ada 10 alam 1000 semesta di keluarga situ kita, satu alam Arhon sejati alam Arhon dan tuan keluarga situ kita. Sekarang mereka ada di mana? Mile terdiam. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu yang membunuhnya. Mile mencibir, menurutmu aku bisa membunuh mereka? Orang tua mengerutkan kening, dewa pedang di belakangmu. Mile berkata dengan suara rendah, menurutmu, seorang dewa pedang bisa membunuh mereka? Dan itu juga secara diam-diam. Mendengar ini, orang tua mengerutkan kening lebih dalam, jika bukan kamu, siapa lagi? Mile menggelengkan kepalanya, tidak berani bilang. Kamu tidak akan percaya meskipun dibilang. Orang tua itu menatap Mile, jika kamu tidak memberitahuku, keluarga situku akan terus bertarung denganmu sampai mati. Mile berkata dengan sungguh-sungguh, bilang juga mati, tidak bilang juga mati, tidak bilang sama. Mendengar ini, mata orang tua itu sedikit menyipit, apakah itu perkumpulan pelindung dunia? Wajah Mile berubah drastis, apaan perkumpulan pelindung dunia? Entahlah, aku tidak tahu apa-apa, aku tidak mengatakan apa-apa, aku. Bicara sampai terakhir, dia sudah tidak jelas dan wajahnya ketakutan. Bersambung.